Hati-hati istihroch Mbak Sel ya. Jadi gini, kalau kita lagi banyak duit, lagi di atas, lagi banyak temen ya, sifat-sifat ego, arogan itu luar biasa, memuncak banget. Karena dulu saya pernah nih, 2021, saya pernah kejadian, bermasalah sama salah satu owner brand yang lumayan terkenal di Pekanbaru, di Riau ya. Nah, di situ saya bermasalah. Masalahnya itu sepele banget, sepele banget. Sebenarnya bisa dikatakan bukan masalah ya, cuman karena pada saat itu si ante ini lagi ada duit, lagi berduit ya, lagi dapet gitu loh. Nah, timbullah sifat ego tadi, sifat egois, arogan, ingin melawan gitu ya. Nah, apalagi dikelilingi sama orang-orang yang suka ngomporin kita loh guys. Ngerti nggak ya? Jadi kita itu sebenarnya manusia biasa, pantang dikompori, pantang dilawan, suka dikompori langsung nih, emosi memuncak ya. Sifat arogan itu luar biasa, yang kalau saya ingat waktu itu tuh saya malu banget ya. Nah, pada tahun 2021 itu saya bermasalah sama salah seorang gitu ya. Setelah itu beberapa bulan kemudian, nah di situ usaha saya mulai drop, mulai turun ya, mulai hancur, bahkan satu orang pun itu nggak ada yang beli ya. Oh, ini kenapa, di situ saya panik sampai jual mobil ya. Pada saat itu sampai jual mobil, luar biasa, drop banget guys. Dan pada saat itu saya belum sadar kalau puncaknya itu karena sifat egois saya, sifat arogan saya, sombong saya gitu. Dan ternyata mungkin ya setelah itu saya introspeksi diri ya, apa sih yang salah dari usaha saya, apa sih yang saya lakuin selama ini. Nah, disitulah saya mulai sadar ya, mungkin ini doa-doa orang-orang, doa-doa jelek orang untuk saya pada saat itu. Karena sebenarnya itu bukan masalah, tapi saya besar-besarin gitu dengan sifat arogan saya gitu. Nah, disitulah saya sadar, saya minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di situ saya introspeksi diri, benar-benar muhasabah diri, diam. Ya, udah saya nikmati gitu kehancuran saya gitu, dan alhamdulillah perlahan ya membaik lagi, guys, gitu. Ya, jadi pelajaran banget yang saya ambil, yang bisa saya ambil pada saat itu, ya kita sebagai manusia biasa itu kalau dikompori itu langsung membludak, meledak, meletup, mampus. Nah, disitulah saya tidak akan mengulangi lagi guys, bener-bener udah kapok. Jadi kalau ngelihat masalah-masalah yang hura-hara kayak sekarang ini, itu aku ingat banget sama masalah yang saya alami dulu gitu. Ya gitu ya, apalagi sekarang orang-orang juga udah tahu kan tentang hura-hara ini tuh, mana yang benar mana yang enggak. Jadi sebaiknya Kak Shell udah muhasabah diri aja, diam ya, perbaiki aja gitu, udah biar aja hukum yang berbicara gitu loh. Oh iya, satu lagi, jadi ini menurut aku pribadi ya Kak Shell, mau diterima apa enggak terserah ya, karena aku dulu pernah mengalami lebih kurang hal yang sama gitu. Udah diam aja Kak Shell, diam, fokus muhasabah diri, fokus perbaikan diri, fokus jualan. Kalau mau jualan fokus jualan ya, fokus aja udah. Karena percuma nanti semakin dilawan itu semakin diolok-olok oleh netizen, semakin terbongkar semuanya. Sumpah nggak ada artinya kalau melawan. Mungkin Kasel bilang ini perlindungan untuk brand Kasel, yang ada makin jelek di mata masyarakat. Udah ya, jangan dengerin lagi kompor-kompor dari orang-orang terdekat Kasel. Mereka itu cuma komporin Kasel aja semuanya. Kalau brand Kasel hancur, ada nggak mereka untuk Kasel? Nggak ada. Yang ada itu Kasel dan suami yang menanggung. Ya, jadi udah Kasel, fokus aja perbaikan diri, fokus aja jualan. Udah sebentar lagi mau puasa, mau lebaran, jual tuh baju-baju sama skincare-nya. Udah ya, jangan melawan lagi Kasel, diam aja udah.